Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Oke, hari ini kita mau gali sesuatu yang mungkin buat banyak orang rasanya kebalik ya. Idenya itu, kalau Anda pengen sukses, justru harusnya kejar bahagia dulu. Menarik tuh. Kita bakal fokus banget nih ke bab 33 dari The Happiness Files-nya Arthur C. Brooks. Judulnya persis gitu. Jika Anda menginginkan sukses, kejarlah kebahagiaan. Iya kan? Biasanya kita mikirnya atau diajarin ya sukses dulu, kerja keras, capai target, baru deh nanti bahagia. Betul, itu narasi yang umum banget. Nah, misi kita sekarang nih, kita mau uji asumsi lama itu. Bener nggak sih? Jangan-jangan kalau rumusnya dibalik, malah itu kunci kebahagiaan sekaligus kesuksesan. Oke deh, mari kita bedah ini. Siap. Ya, sumber kita hari ini memang dari Brooks ya, bab 33. Isinya tuh awasan ilmu perilaku yang dia terapkan ke dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan utamanya emang agak provokatif sih. Apa benar ngejar sukses kayak jabatan, gaji gede, pengakuan, itu cara paling efektif buat bahagia? Atau malah ada cara yang lebih cerdas gitu ya. Persis, atau ada jalan lain yang mungkin lebih jitu seperti yang disaranin Brooks. Oke, kita mulai dari asumsi umum tadi ya. Bab 33 ini juga ngakuin kok, kalau banyak dari kita, apalagi yang ambisius ya, mikirnya ya gitu. Capek dulu deh puncak karir, kumpulin harta, dapat A, B, C, nanti juga bahagia datang sendiri. Kayak bonus gitu. Iya, rasanya logis banget ya. Hampir kayak rumus baku. Betul. Tapi, Tapi pola pikir itu meskipun umum, Brooks nunjukin ada celahnya. Dia nggak menyangkal sih kalau ada korelasi antara sukses sama bahagia. oh jadi ada hubungannya ya? Ada, data nunjukin kok. Misal perusahaan yang masuk daftar tempat kerja terbaik gitu, biasanya kinerja sahamnya juga lebih oke. Terus riset Gallup juga nemuin unit bisnis yang karyawannya lebih engage, anggap aja ini indikator kebahagiaan ya, itu seringkali lebih produktif, lebih profit. Jadi hubungannya kelihatan. Oke, jadi emang ada kaitan. Tapi kaitan itu belum tentu sebab akibat kan ya? Nah, persis. Dan yang lebih penting, belum tentu arahnya dari sukses ke bahagia. Di sini nih, kayaknya argumen Brooks mulai menantang pakem. Tepat sekali. Ini poin krusialnya. Korelasi itu ya korelasi aja, bukan kausalitas. Cuma karena dua hal sering barengan, nggak otomatis satu menyebabkan yang lain. Banyak orang mungkin, Anda juga pernah mikir gini, yakin banget kalau naik gaji gede, wah pasti langsung puas banget kerjaannya, hidupnya langsung bahagia gitu. Nah, keyakinan ini nih yang coba digoyang sama Brooks pakai data. Ada studi gede banget di Jerman, pesertanya hampir 35.000 pekerja loh. Dan hasilnya, ini jujur ya, lumayan bikin kita melek. Gimana tuh hasilnya? Ternyata, antisipasi kenaikan gaji 100%, bayangin gaji naik 2 kali lipat, itu cuma naikin kepuasan kerja sekitar 0,25 poin aja. Cuma 0,25? Iya, di skala 0 sampai 10. Dan itu pun di tahun sebelum gajinya beneran naik. Jadi baru harapannya doang. Wah, 1/4 poin doang, itu baru antisipasinya ya. Iya. Terus pas gajinya beneran naik nih, nambah lagi sih kepuasannya, tapi lebih kecil lagi. Cuma sekitar 0,2 poin. Jadi totalnya nggak sampai setengah poin dong ya? Betul. Kurang dari setengah poin. Dan yang lebih bikin kaget lagi, efeknya ini nggak awet. Masuk tahun keempat setelah kenaikan gaji fantastis itu, total dampaknya ke kepuasan kerja malah nyusut lagi. Jadi kurang dari 0,2 poin dibanding sebelum ada kabar naik gaji. Wah, ini penting banget buat dipahami nih. Jadi kalau misal kepuasan kerja Anda awalnya 6 dari 10 gitu ya. Pas dengar kabar mau naik gaji, mungkin jadi 6,25. Pas gajinya naik benerang mungkin nyentuh 6,45 lah katakan. Oke. Tapi 4 tahun kemudian balik lagi ke sekitar 6,2. Kecil banget efeknya dan cepet hilang. Kayak cuma sesaat gitu ya senengnya. Iya, ini nunjukin kalau ngejar bahagia lewat loncatan gaji doang itu, ya kayak ngejar bayangan aja gitu, susah dapetnya. Oke, datanya sih cukup jelas ya. Tapi kok rasanya agak susah diterima gitu ya. Secara intuisi kan mestinya uang lebih banyak seharusnya bikin beda yang lebih gede dong. Atau minimal lebih lama gitu. Pertanyaan bagus itu. Memang uang bisa beli kenyamanan, jelas. Tapi Brooks nunjukin ada biaya tersembunyi kalau kita cuma ngejar sukses finansial atau jabatan melulu. Ada studi lain yang dia kutip dari 2016, ini spesifik ngelihat hubungan antara sukses karier profesional sama kepuasan hidup secara keseluruhan.
Terus gimana temuannya? Nah, temuannya itu, meskipun orang ya senang-senang aja dapat duit dan status, tapi itu seringkali nggak lurus jalannya sama kebahagiaan hidup secara utuh. Loh, kenapa bisa gitu? Apa biayanya sih emangnya? Biayanya itu seringkali ya pengorbanan di area lain yang penting buat bahagia, misalnya hubungan personal yang berkualitas, kesehatan fisik mental, waktu buat hobi, istirahat. Oh, jadi ngejar karir terus, yang lain dikorbanin gitu ya? Bisa jadi gitu, ngejar target karir tanpa henti, itu bisa bikin orang jadi apa yang Brooks sebut pecandu kerja yang kering dan kesepian. Kering jiwanya, kesepian hubungannya. Waduh. Jadi ironis kan, fokus membabi buta ke sukses, malah ngerusak sumber bahagia yang lain. Jadi jalurnya itu bukan cuma nggak efisien, tapi bisa jadi malah merugikan kebahagiaan kita sendiri. Paham. Jadi strategi sukses dulu bagian nanti ini ternyata risikonya gede dan kurang efektif ya kalau lihat data. Terus apa dong alternatifnya yang ditawarin Brooks di bab 33 ini? Nah, ini nih bagian yang seru banget menurut saya. Dia ngusulin kita balik total pendekatannya. Fokus bangun bahagia dulu, terus biarin sukses ngikutin sebagai hasil. Gimana tuh? Iya, ini dia inti dari argumen pembalikan itu. Dan Brooks nggak cuma lempar ide loh, dia kasih bukti juga. Pertama, orang yang benar-benar lebih bahagia itu cenderung lebih disukai, lebih dihargai orang lain. Oh iya, ada contohnya? Ada studi soal live streamer di Tiongkok. Ternyata mereka yang nunjukin emosi positif yang otentik, yang tulus gitu, dapet tipnya jauh lebih banyak dari penonton. Wah, jadi karena bahagia, dia lebih menarik gitu ya? Betul, kebahagiaan bikin mereka lebih menarik secara sosial, lebih karismatik kayaknya. Menarik banget itu. Terus ada lagi? Ada lagi, kaitan langsung antara bahagia sama produktivitas. Ada eksperimen di Inggris, partisipan diminta ngerjain soal matematika. Oke. Sebagian dari mereka sebelumnya disuruh nonton klip film komedi dulu. Hasilnya, kelompok yang habis nonton komedi dan jadi lebih happy, produktivitasnya naik sekitar 12% dibanding yang nggak nonton. 12% lumayan juga ya? Lumayan kan? Dan bahkan ada korelasinya. Makin lucu klipnya menurut mereka, makin tinggi juga produktivitasnya. Wow. Jadi, mekanismenya masuk akal kan? Orang happy, interaksi sosialnya lebih positif, jadi lebih banyak pintu kesempatan kebuka. Iya juga ya. Terus mereka juga cenderung lebih kreatif, lebih tahan banting kalau ada masalah, dan lebih fokus pas kerja. Jadi kayak siklus positif gitu. Jadi bahagia dulu, bikin lebih produktif, atau menarik, jadi lebih sukses, potensi jadi lebih bahagia lagi. Panahnya dibalik ya? Persis, arah panahnya dibalik total. Oke, konsepnya menarik sih, dan ada datanya juga. Tapi, gimana ya cara nerapinnya di kehidupan sehari-hari yang udah sibuk banget ini? Apa langkah praktisnya gitu buat mulai ngejar bahagia demi sukses ini? Nah, Brooks, di bab 33 ini, dia nekenin 2 pilar utama. Yang pertama itu nemuin keseimbangan. Keseimbangan kerja sama hidup gitu. Ya, tapi ini bukan berarti harus kerja lebih dikit drastis ya. Lebih ke kerja cerdas dan sadar sama batas diri. Dia ngutip studi karyawan bank di Iran. Studi itu nemuin korelasi kuat antara perilaku workaholis, jadi kecanduan kerja yang didorong perfeksionisme gitu, sama perilaku nggak sopan di kantor, dan turunnya kualitas hidup keluarga secara signifikan. Oh, jadi kalau terlalu nge-push diri terus-menerus malah jadi nggak baik ya? Betul, terlalu maksain diri secara konsisten itu justru ngerusak kesejahteraan dan hubungan. Ironisnya, itu malah bisa ngehambat sukses jangka panjang. Jadi bukan cuma klise work-life balance ya, tapi beneran ada ongkosnya kalau maksain diri terus, ngerusak fondasi bahagianya itu sendiri. Oke. Terus pilar kedua apa? Pilar kedua itu nemuin makna dalam pekerjaan. Kebahagiaan di tempat kerja, kata Brooks, itu erat banget kaitannya sama yang dia sebut earned success. Earn success. Apa tuh? Semacam kesuksesan yang diraih, jadi perasaan kalau Anda itu mencapai sesuatu yang berharga lewat usaha dan kemampuan Anda. Dan yang nggak kalah penting, pelayanan ke orang lain. Pelayanan ke orang lain ini kunci ya? Kunci banget. Riset dari Pew Research Center juga dukung ini. Pekerja di sektor nirlaba atau pemerintahan, yang biasanya misi pelayanannya lebih jelas ya, mereka cenderung lebih kuat mengidentifikasi diri sama pekerjaannya, merasa lebih bermakna gitu. Itu masuk akal sih kalau kerjaannya emang jelas bantu orang. Tapi gimana kalau kerjaan kita kayaknya lebih biasa aja? Nggak langsung kelihatan dampak sosialnya, kayak di korporat atau bagian teknis gitu. Nah, Brooks kasih contoh bagus soal ini.
Ada peneliti yang kerjaannya bikin regulasi perbankan. Kedengarannya kan kering banget ya. Ya, kayaknya administratif banget. Tapi si peneliti ini nemuin makna dengan cara nginget kalau kerjaannya itu bantu ngelindungin orang miskin dari praktik kredit yang nggak adil. Jadi intinya itu ngelatih cara pandang kita. Oh, jadi cara kita ngelihat kerjaan itu ya? Betul. Ngeliat gimana kerjaan kita, sekecil apapun kontribusinya, itu nyambung ke sesuatu yang lebih besar atau bantu orang lain, walau nggak langsung. Bisa juga sesederhana bantu rekan kerja yang lagi susah. Ada bukti loh kalau bantu rekan kerja, itu bisa ngurangin emosi negatif di kantor dan ningkatin kebahagiaan bareng-bareng. Jadi nyari koneksi pelayanan ini latihan mental ya? Bisa di mana aja sebenarnya? Iya, bisa dilakuin di hampir semua jenis kerjaan. Jadi, ini soal ngubah cara pandang kita juga ya. Nyari makna dan koneksi, nggak cuma nunggu kerjaan ideal datang. Menarik, menarik. Kalau gitu bisa kita simpulkan ya, argumen utama Brooks di bab ini, hubungan sukses bahagia itu ada, tapi arah pengaruh utamanya itu dari bahagia ke sukses, bukan sebaliknya. Betul. Ngejar sukses mati-matian dengan harapan nanti bahagia, itu strategi yang kurang efisien. Malah bisa bahaya buat kesejahteraan kita. Bisa jadi bumerang malah. Jadi, fokus kebahagiaan dulu lewat keseimbangan dan makna. Justru itu ngasih kita peluang terbaik buat dapetin dua-duanya. Sukses iya, bahagia juga iya. Anda rangkum dengan bagus sekali. Tapi ya, penting juga buat diakui ya. Kayak kata Brooks sendiri, ngubah pola pikir dan kebiasaan yang udah mendarah daging ini, ya nggak gampang. Susah ya pasti. Ahli kayak Brooks pun ngaku bisa aja kepleset lagi ke mode ngejar pencapaian sebagai jalan pintas ke bahagia. Ini butuh sadar diri dan latihan terus-menerus. Ini jadi ingat analogi penutup yang kuat banget di bab 33. Brooks ngambil dari cerpennya Franz Kafka, Seniman Lapar. Bisa ceritain dikit nggak? Oh iya, analogi itu dalam banget sih. Jadi cerita Kafka ini soal seniman yang atraksinya itu puasa di dalam kandang buat ditonton orang. Dia terobsesi banget sama puasa yang sempurna. Dia ngejar pengakuan, ngejar sukses lewat nyiksa diri ini. Dia fokus banget sama seninya itu. Sampai dia ngabain kebutuhan dasarnya sendiri buat makan ya, buat nutrisi yang asli gitu. Persis. Nah, lama-lama atraksi puasanya ini jadi nggak laku. Publik bosen. Si seniman putus asa. Terus dia nyoba puasa lebih lama lagi. Siapa tahu bisa populer lagi. Terus gimana? Sendirian di kandangnya. Kelaparan. Dan yang paling bikin sedih itu pengakuannya pas mau meninggal ya. Dia bilang ke pengawas sirkus, kenapa dia puasa? Iya, itu bagian paling ironisnya. Katanya bukan karena dedikasi ke seni atau apa, tapi karena dia nggak pernah nemu makanan yang bener-bener dia suka. Dia nggak tahu apa yang bisa ngasih dia nutrisi sejati. Pengakuan yang miris banget ya. Penuh ironi. Nah, Brooks pakai cerita ini buat ngingetin kita keras-keras. Jangan sampai kita jadi seniman lapar dalam hidup kita. Jangan sampai kita korbanin nutrisi jiwa kita, bahagia, hubungan, makna, cuma demi ngejar fatamorgana sukses dari luar. Dalam maknanya. Nasihat penutup Brooks di bab ini jelas banget. Anda nggak akan nemu bahagia dengan ngabain kebahagiaan. Jangan bikin diri Anda kelaparan. Peluang sukses Anda justru akan naik kalau Anda makan. Dan makan di sini ya metafora ya. Maksudnya secara aktif prioritasin dan kasih nutrisi ke sumber-sumber bahagia kita. Apa aja tuh contohnya? Ya, kesehatan emosional, hubungan yang mendalam, kerjaan yang rasanya bermakna, keseimbangan hidup, itu semua investasi, bukan pengorbanan buat sukses. Wah, ini benar-benar muter balikin cara pandang biasa soal ambisi dan pencapaian ya. Banget. Jadi ringkasnya nih, penelusuran kita di bab 33, The Happiness Files, Arthur Brooks ini, emang nantang asumsi populer kalau sukses itu syaratnya bahagia. Iya, digoyang banget asumsinya. Bukti ilmiahnya kayak efek sementara naik gaji tadi, atau naiknya produktivitas orang yang happy, malah nunjuk ke kesimpulan sebaliknya. Prioritasin kebahagiaan dengan cari seimbang, nemu makna, fokus ke pelayanan, itu bukan egois atau naif. Justru itu strategi cerdas yang bisa naikin peluang kita buat sukses beneran. Sukses yang berkelanjutan dan memuaskan ya. Betul, sukses yang memuaskan, baik di karir maupun hidup secara keseluruhan. Ini jelas perubahan cara pikir yang signifikansi. Dan ini bawa kita ke pertanyaan terakhir nih, buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Kalau ngejar sukses model lama, itu nggak jamin bahagia. Tapi aktif miara kebahagiaan bisa buka jalan ke sukses. Langkah kecil dan nyata apa ya yang bisa Anda ambil mulai hari ini? Bukan langkah buat ngejar target sukses konvensional doang, tapi langkah yang tulus ningkatin kesejahteraan Anda sendiri. Langkah apa yang bisa Anda mulai
dengan keyakinan kalau sukses sejati yang lebih dari sekedar angka atau jabatan mungkin akan tumbuh dari sana. Coba Anda pikirkan. Sampai jumpa di sesi bedah sumber berikutnya ya.